Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku khusus. Nah, segitiga siku-siku khusus di sini yaitu yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki, yaitu segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90. Ya, yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita lihat di sini yang pertama ada segitiga ABC. Ya, segitiga ABC. Kemudian siku-siku di B. Salah satu sudutnya 45 derajat. Nah, jika sudut A 45 derajat, karena ini sama kaki, maka sudut C juga 45 derajat. Sehingga, misalkan kita punya segitiga ABC, panjang sisi AB adalah 1 satuan, berarti BC juga 1 satuan ya, karena sama kaki. AB sama dengan BC. Maka kita bisa mencari panjangnya sisi AC menggunakan teorema Pythagoras. Ya, jadi AC sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Jadi kita punya panjangnya AC adalah akar 2. Nah, berdasarkan panjang ketiga sisinya, maka perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dinyatakan dengan perbandingan AB banding BC banding AC sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Ya, jadi kita urutkan mulai dari sudut yang kecil yaitu sudut 45 derajat. Ini AB di depan sudut 45 banding BC, ini juga di depan sudut 45 banding AC. AC ini di depan sudut 90 ya. Jadi AB ini di depan sudut 45. Kemudian BC ini juga di depan sudut 45. Banding AC ini di depan sudut 90. Nah, jadi perbandingannya mulai dari sudut yang terkecil, maka panjang sisinya juga mulai dari sisi yang terpendek. Itu akar 2 kalau kita cari nilainya lebih dari 1 ya, 1,4 dan seterusnya. Nah, sehingga karena ini AB-nya 45, untuk AB terletak di depan sudut 45 derajat, perbandingan nilainya adalah 1, maka BC di depan sudut 45 karena sama kaki juga 1, AC merupakan sisi yang terpanjang, maka perbandingannya adalah akar 2. Jadi 1 banding 1 banding akar 2. Ini untuk sudut segitiga siku-siku sama kaki. Berikutnya, segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, misalkan di sini segitiga ABC itu adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya AB sama dengan BC sama dengan AC yaitu 2 satuan. Nah, maka misalkan CD ini merupakan garis tinggi segitiga, karena segitiganya segitiga sama kaki, maka CD ini juga membagi sudutnya menjadi 2 sama besar. Ya, berarti sudut ACD dan sudut BCD ini sama besar, yaitu besarnya 30 derajat. Nah, panjang AD, CD juga membagi AB menjadi 2 sama panjang, sehingga panjangnya AD sama dengan panjangnya BD, yaitu setengahnya AB, 1 satuan. Nah, untuk mencari panjang CD, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, lihat segitiga ADC. Ini ya, boleh pakai segitiga ADC, boleh pakai segitiga BDC. Yang pertama, lihat segitiga ADC. Nah, ini kita
dari gambar awal sudah diketahui bahwa panjang sisi AC tadi adalah sisi segitiga siku-siku yaitu 2 satuan. Kemudian panjang sisi AD adalah setengahnya 1 satuan. Maka CD kita cari menggunakan Pitagoras yaitu akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ingat ya. Nah, untuk mencari CD ini merupakan sisi siku-siku. Nah, ketika mencari sisi siku-siku, maka rumus Pitagorasnya tandanya adalah dikurangi. Nah, kalau mencari sisi miring ditambah, kalau mencari sisi siku-siku dikurangi. Ya, di 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 4 dikurangi 1, itu akar 3. Sehingga pada panjang ketiga sisinya, perbandingan sisi-sisi pada segitiga dengan sudut 30, 60, dan 90 derajat dinyatakan dengan AD banding CD banding AC sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Nah, untuk mengingat-ingat, lebih mudahnya adalah lihat sudutnya ya. Jadi AD ini terletak di depan sudut C, sudut 30. AD di depannya sudut 30. Kemudian CD di depannya sudut 60. Depannya sudut 60, sementara AC adalah sisi terpanjang atau di depannya sudut siku-siku 90. Nah, jadi mulai dari sudutnya yang paling kecil, berarti perbandingannya adalah 1, kemudian sudut 60, perbandingannya akar 3, itu ke 1,7, dan seterusnya ya. Kemudian di depan sudut 90 atau AC, ini merupakan sisi yang terpanjang, nilainya adalah 2. Jadi urut dari yang terkecil, panjang sisinya juga dari yang terpendek ya. Jadi AD, depannya sudut 31, depannya sudut 60 akar 3, depannya sudut siku-siku, maaf. Depannya sudut siku-siku atau sisi yang terpanjang, sisi miringnya adalah akar 2. Ya, ini nilai-nilai perbandingannya harus diingat ya. Kemudian kita lihat contoh di sini. Yang pertama, diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan panjangnya BC adalah 6 cm. Sudut B 30 derajat. Hitunglah panjang AB dan panjang AC. Nah, perlu diingat di sini bahwa segitiga itu jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga jika ABC siku-siku di A, maka sudut A 90, kemudian sudut B 30, 90 tambah 30, 120 ya, berarti besarnya sudut C adalah 60 derajat. 180 dikurangi 30 dikurangi 90. Nah, hitunglah panjang AB dan panjang AC. Yang diketahui hanya satu sisi saja, maka kita tidak bisa menggunakan rumus Pitagoras yang seperti biasanya, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, selain diketahui panjang sisinya, diketahui juga besar sudutnya. Jadi ini merupakan, dan sudutnya merupakan sudut istimewa, yaitu 30 dan 60. Nah, jadi kita gunakan perbandingan tadi ya, perbandingan sisi pada segitiga siku-siku khusus. Nah, ingat, jika perbandingannya besar sudutnya adalah 30, 60, dan 90, maka perbandingan sisinya adalah di depan 30 derajat 1, di depan 6, ya, di depan 30 derajat 1, di depan 60 derajat akar 3, sisi terpanjangnya adalah 2. Nah, ya, jadi untuk yang pertama kita mau mencari panjangnya AB. Nah, kita cari AB dulu. Dengan perbandingan AB dibagi BC. Nah, AB dibagi BC atau AB per BC sama dengan akar 3 per 2. Ini perbandingannya.
Kemudian AB-nya kita cari, BC-nya 6 sama dengan akar 3 per 2. Tinggal dikali silang ya, 2 kali AB sama dengan 6 akar 3. Maka panjangnya AB adalah 3 akar 3. Nah, jadi panjang sisi AB sama dengan 3 akar 3 cm. Kemudian yang kedua, mencari panjangnya AC. Ingat, AC per BC sama dengan 1 per 2. AC kita cari, BC-nya 6 sama dengan setengah, tinggal dikali silang. 2AC sama dengan 1 kali 6, 6, maka AC-nya adalah 3 cm. Ya. Atau misal bisa dilihat dari perbandingan sisinya langsung ya. Jadi kalau di sini 6 cm itu 2 bagian, maka kalau AC-nya 1 bagian adalah separuhnya 6, yaitu 3. Kemudian panjang sisinya AB karena perbandingannya adalah akar 3 atau 1 akar 3, berarti panjang sisinya adalah 3 akar 3 ya. Jadi ini yang 1, 3, 2 bagian 6, ini 1 akar 3 bagian, berarti 3 akar 3. Ya, jadi panjang sisi AB 3 akar 3 cm dan panjang sisi AC-nya adalah 3 cm. Kemudian kita lanjutkan contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut, hitunglah panjang sisi MN. MN ini berarti sebelah sini ya. Ini MN. Nah, sebelum mencari sisi MN, karena ini yang diketahui adalah sisi KL 10 cm, maka kita mencari dulu panjangnya sisi KM. Nah, sisi KM dicari dulu menggunakan segitiga pertama, yaitu segitiga KLM. Segitiga KLM ini siku-sikunya di L ya, siku-sikunya di L dengan panjang sisi KL 10 cm dan sudut M-nya 45 derajat. Nah, kalau sudut M 45 berarti sudut K juga 45 ya, separuhnya. Ini 90 berarti sisanya 90. M-nya udah 45, maka sudut K-nya juga 45. Berarti KLM adalah segitiga sama kaki. Karena sama kaki, maka kita bisa mencari panjangnya sisi LM, yaitu 10 cm juga. Kemudian panjangnya sisi KM bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Atau kemarin karena ini 10 sama ya, berarti panjang sisinya KM bisa dicari menggunakan rumus praktis yaitu A akar 2. Nah, sehingga panjang sisinya adalah 10 akar 2. Nah, ini adalah salah satu cara. Nah, tetapi untuk contoh di sini nanti kita pelajari menggunakan perbandingan. Ini saya hapus dulu ya. Jadi untuk kali ini kita belajar perbandingan, nah, tapi bisa juga dicari menggunakan rumus Pythagoras atau rumus cepat. Rumus cepatnya panjang diagonal sisi dari ini seperti kalau utuh berarti persegi ya. Di panjang diagonalnya adalah A akar 2, yaitu 10 akar 2. Ya, kali ini kita pelajari menggunakan perbandingan. Yang mau dicari adalah isi KM. KM per KL sama dengan akar 2 per 1. Ingat perbandingan pada sudut 45 ya. Di depan sudut 45 ini 1, 1, kemudian sisi miringnya adalah akar 2. Nah, jadi KM per KL sama dengan akar 2 per 1. KM-nya dicari per KL 10 akar 2 per 1, tinggal dikali silang. Nih, 1 kali KM, KM sama dengan 10 kali akar 2, 10 akar 2. Jadi panjangnya sisi KM adalah 10 akar 2. Kemudian yang kedua, kita mencari panjang sisi MN, berarti melihat segitiga KMN. Segitiga yang kedua ini ya,
segitiga KMN siku-siku di N dengan sudut M 60 derajat. Nah, jika sudut M sama dengan 60 derajat, maka sudut K-nya adalah 30 ya. Jadi 180 dikurangi 60 sudut M, kemudian sudut N-nya adalah siku-siku 90. Jadi besar sudutnya 180 dikurangi 150 yaitu 30 derajat. Nah, ingat perbandingan sisi pada segitiga dengan sudut 60 dan 30. Di depan sudut 30, 1, di depan sudut 60 akar 3 dan sisi yang terpanjang atau sisi miringnya adalah 2. Kita mau cari panjangnya MN. Panjangnya MN, ini berarti perbandingannya 1. MN per yang diketahui KM, sama dengan 1 per 2. Jadi MN per 10 akar 2 adalah setengah, tinggal dikali silang ya, dikalikan. Jadi MN sama dengan setengah kali 10 akar 2, yaitu 5 akar 2. Nah, ya. Atau misal di sini, kalau yang sudah bisa langsung, boleh langsung ya, diketahui segitiga M, N, KMN, siku-siku di K. Nah, jika ini perbandingannya, sisi miringnya 2, di depan sudut, ini sudut 60, depan sudut 60 ini akar 3, di depan sudut 30 ini adalah 1. Nah, jika panjangnya sisi KM ini adalah 10 akar 2, 10 akar 2 ini merupakan, bentar, ya, 10 akar 2 ini adalah sisinya. Perbandingannya 2. MN ini 1 berarti separuhnya. Separuhnya 10 akar 2 yaitu 5 akar 2. Nah, berarti MN-nya 5 akar 2. Kemudian kalau mencari sisi KN, perbandingannya adalah 1 akar 3. Kalau ini 1, 5 akar 2, 1 akar 3 berarti tinggal 5 akar 2. Kalikan dengan akar 3. Berarti hasilnya adalah 5 akar 6. Ya, jadi kalau ditanyakan sisi KN, maka panjangnya adalah 5 akar 6. Ya, ini kalau kita mau cari secara langsung. Nah, tapi langkah awalnya sebenarnya adalah menggunakan rumus perbandingan. Ya, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, mungkin nanti bisa konsultasi lewat WA saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.